Dalam kesunyian malam, ada rahasia yang tak pernah ingin terbongkar. Di balik senyuman hangat seorang suami, tersembunyi wujud yang tak berasal dari dunia manusia. Malam ini, kebenaran itu akan muncul, dan kau tak bisa lari darinya. Namaku Sari, seorang wanita berusia 26 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana. Sehari-hari aku membantu ibuku berjualan di warung kecil peninggalan almarhum ayah. Aku bukan tipe perempuan yang sering bergaul, jadi wajar jika banyak tetangga heran ketika tiba-tiba aku menikah dengan seorang pria tampan bernama Arman. Pertemuanku dengan Arman terjadi dengan cara yang tak pernah kuperkirakan. Malam itu, aku sedang pulang dari pasar malam bersama teman. Hujan deras mengguyur, jalanan sepi. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Jantungku berdegup kencang karena takut. Tapi kemudian, kaca mobil terbuka dan wajah seorang pria muncul. Wajahnya putih bersih, mata tajam, senyum menenangkan. Ia menawarkan tumpangan. Entah kenapa aku menurut. Ada sesuatu dari tatapannya yang membuatku merasa aman. Sejak malam itu, Arman sering datang ke rumah, mendekatiku, hingga akhirnya melamarku. Yang aneh, keluarganya tidak pernah hadir. Katanya, mereka tinggal jauh di luar negeri dan tidak bisa datang. Aku dan ibuku menerima begitu saja karena Arman seolah benar-benar tulus mencintaiku. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi terasa mewah. Anehnya, semua kebutuhan biaya pernikahan ia yang tanggung, padahal aku tidak pernah tahu apa pekerjaannya. Arman tidak pernah bercerita soal pekerjaan, hanya mengatakan, "Kamu tidak perlu pusing soal uang, Sari. Tugasku adalah membuatmu bahagia." Sejak menikah, hidupku berubah drastis. Aku tak pernah lagi pusing soal uang. Rumahku yang dulu kecil berubah menjadi rumah besar dan indah. Warung ibuku direnovasi tanpa diminta. Aku bisa membeli apa saja hanya dengan sekali bilang pada Arman. Ia tak pernah terlihat bekerja, tapi selalu membawa uang dalam jumlah besar. Aku bahagia, tapi juga mulai merasa aneh. Arman jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, hanya malam hari. Ia tidak pernah ikut sholat berjamaah di masjid. Bahkan, aku tidak pernah melihatnya sholat sekalipun. Saat aku tanya, ia selalu menjawab dengan senyum dingin. Aku punya caraku sendiri untuk beribadah. Aku menelan jawabannya, meski hati kecilku tidak tenang. Ada pula hal-hal kecil yang makin membuatku bingung. Arman jarang makan, dan jika makan pun porsinya sangat sedikit. Tapi ia bisa menatapku lama dengan senyum yang sulit kujelaskan. Seakan aku adalah sesuatu yang ia nikmati, bukan sekadar dilihat. Kadang aku terbangun tengah malam dan melihat Arman duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah gelap, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Saat aku mendekat, ia akan menoleh dan tersenyum. "Tidurlah, sayang," aku hanya sedang berpikir. Hawa dingin aneh selalu muncul ketika ia bicara begitu. Setahun berlalu, aku semakin terbiasa dengan semua keanehan itu, menutup mata dan telinga dari bisikan tetangga yang sering bertanya, "Sari, sebenarnya suamimu itu kerja apa? Kenapa tidak pernah kelihatan siang hari?" Aku hanya menjawab dengan senyum. Aku tak tahu apa jawabannya. Hingga suatu malam, kejadian itu membuat seluruh hidupku runtuh. Malam hujan deras, aku terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari kamar depan. Aku keluar, berjalan pelan. Lampu rumah mati, hanya cahaya petir sesekali yang menyambar. Di ruang tamu, aku melihat Arman berdiri. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari biasanya. Kulitnya tampak gelap, hampir hitam, matanya merah menyala. Aku membeku. Ketika petir menyambar sekali lagi, aku melihat jelas wajah Arman berubah.
Bukan wajah manusia. Wajah itu menyerupai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, menyeramkan, dengan gigi runcing dan senyum mengerikan. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Tapi sayangnya, Arman sadar aku melihatnya. Ia menoleh perlahan dengan suara berat dan bergetar, berkata, "Sari, seharusnya kamu tidak melihat ini. Dunia seakan runtuh di sekitarku." Setelah malam itu, aku tidak bisa lagi tidur tenang. Bayangan wajah menyeramkan yang kulihat dari sosok Arman menghantui pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, matanya yang merah menyala kembali muncul, seakan menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku mencoba menganggap kejadian itu hanya mimpi buruk, tapi mustahil. Terlalu nyata. Bahkan tubuhku masih gemetar ketika mengingat suara beratnya yang berkata, "Seharusnya kamu tidak melihat ini." Keesokan paginya, aku memberanikan diri untuk bertanya pada Arman. Ia sedang duduk di ruang makan, menatapku dengan senyum yang kembali manusiawi. "Arman," suaraku bergetar. "Malam tadi, aku lihat sesuatu. Wajahmu." Belum sempat aku melanjutkan, ia meletakkan jarinya di bibirku. "Sari, jangan pernah bicara soal itu. Anggap saja tidak pernah terjadi. Aku masih suamimu dan aku mencintaimu. Itu saja yang perlu kamu tahu." Aku hanya bisa terdiam. Ada kekuatan aneh dari tatapan matanya yang membuatku sulit melawan. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tubuhku seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya terasa semakin menakutkan. Arman makin jarang terlihat siang hari. Jikapun ia keluar kamar, tubuhnya seperti menghindari sinar matahari, seolah kulitnya terbakar hanya dengan sedikit cahaya. Aku sering mendengar suara langkah kaki berat di tengah malam atau suara bisikan aneh dari ruang tamu, padahal kami berdua saja di rumah. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu, aku mendengar suara pintu depan terbuka sendiri. Dengan rasa penasaran bercampur takut, aku mengintip dari celah kamar. Aku melihat Arman keluar rumah. Tubuhnya tinggi besar, tidak lagi seperti manusia biasa. Ia berjalan ke arah hutan kecil di belakang desa. Aku memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Langkahku pelan, tapi jantungku berdentum kencang. Dari balik pohon, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di tengah hutan, Arman berdiri dikelilingi makhluk-makhluk aneh. Sosok hitam tinggi tanpa wajah, perempuan berambut panjang dengan wajah hancur, dan bayangan-bayangan besar yang bergerak liar. Mereka berjongkok seolah menyembah Arman. Aku mendengar suara Arman, tapi suaranya bukan lagi suara suamiku. Itu suara berat, bergema, menyeramkan. Aku akan terus hidup di dunia ini selama manusia percaya padaku. Istriku, dia milikku, dan melalui dia, aku akan lebih kuat. Aku hampir berteriak. Tanganku menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Tubuhku gemetar hebat. Itu artinya, aku bukan hanya menikah dengan jin, tapi aku juga dijadikan semacam penambat untuk kekuatannya. Saat aku hendak mundur perlahan, sebuah ranting patah di bawah kakiku. Suara itu membuat semua makhluk menoleh bersamaan. Mataku bertemu dengan mata merah menyala Arman. Ia tersenyum lebar, senyum yang bukan milik manusia. "Sari," suaranya menggema ke seluruh hutan. "Kamu seharusnya tetap di rumah." Aku langsung berlari sekuat tenaga, menembus pepohonan, tidak peduli dengan duri atau tanah licin. Dari belakang, aku mendengar suara langkah besar mengejarku, suara napas berat, dan bisikan-bisikan yang menjeritkan namaku. Begitu sampai di rumah, aku mengunci pintu rapat-rapat, jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. Namun, hanya beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka perlahan dengan sendirinya. Meski sudah kukunci, Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya kembali normal,
seperti manusia. Ia tersenyum tipis. Kamu tidak bisa lari dariku, Sari. Kamu istriku, ingat itu. Aku gemetar hebat, hanya bisa menangis di sudut ruangan. Ia mendekat, memelukku dengan dingin. Jangan takut, selama kamu di sisiku, kamu tidak akan kekurangan apapun. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dalam pelukan itu, aku sadar aku sudah terperangkap dalam ikatan pernikahan dengan sesuatu yang bukan manusia, dan jalan keluar mungkin tidak pernah ada. Sejak malam aku melihat Arman bersama makhluk-makhluk di hutan. Kehidupanku berubah menjadi neraka. Aku tidak lagi bisa memandang wajah suamiku tanpa merasa ngeri. Setiap senyum dan sentuhannya membuat tubuhku dingin, seolah disentuh oleh sesuatu yang tidak hidup. Tetapi yang lebih mengerikan, bukan hanya aku yang mulai merasakan keanehan. Warga desa pun pelan-pelan menyadarinya. Suatu pagi, saat aku membeli sayur di pasar, Bu Sumarni, tetanggaku yang cerewet, berbisik pelan kepadaku. Sari, jangan tersinggung ya. Tapi aku dan beberapa warga sering lihat suamimu jalan sendirian di hutan tengah malam. Apa dia semacam dukun? Aku pura-pura tersenyum, menolak memberi jawaban. Tetapi di dalam hatiku, pertanyaan itu membuatku ingin menjerit. Mereka tidak tahu apa yang kulihat lebih menyeramkan dari sekadar dukun. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh makin sering terdengar di rumah. Suara ketukan di dinding, suara orang berjalan di atap, bahkan suara tangisan perempuan dari belakang rumah. Ketika aku membangunkan Arman untuk memeriksa, ia hanya menatapku dengan mata tajam dan berkata, "Tidurlah, jangan hiraukan mereka. Itu hanya teman-temanku." Teman-teman? Kata itu membuat bulu kuduku merinding. Suatu hari, ibuku datang berkunjung. Ia langsung curiga melihat perubahan dalam diriku. Mataku cekung, tubuhku lemas, seolah aku tak lagi punya tenaga. Saat ia bertanya, aku hanya menjawab singkat. "Aku baik-baik saja, Bu. Arman menjagaku." Tapi ibuku bukan orang bodoh. Ia menatapku lama, lalu menatap Arman yang kebetulan lewat di ruang tamu. Anehnya, Arman hanya tersenyum sopan, lalu pergi ke kamar tanpa bicara banyak. Setelah ia masuk kamar, ibuku berbisik padaku dengan suara rendah. "Nak, matanya bukan mata manusia. Kamu sadar, kan?" Tubuhku gemetar. Aku ingin menangis dan menceritakan semua, tapi lidahku keluh. Seakan ada kekuatan yang menahan kata-kataku. Malamnya, ibuku pamit pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak gusar. Aku tahu ia pasti mulai mencium bahaya. Beberapa hari kemudian, desa digemparkan oleh kejadian aneh. Seorang anak kecil hilang saat bermain di dekat hutan. Warga mencari ke segala penjuru, tapi tidak ketemu. Anehnya, beberapa warga bersumpah melihat sosok Arman berjalan ke arah hutan di saat yang sama. Bisik-bisik mulai terdengar. Suami Sari ada hubungannya. Jangan-jangan dia bukan orang biasa. Wajahnya terlalu pucat. Aku pernah lihat matanya merah di malam hari. Aku semakin terpojok. Aku tidak bisa membela Arman, tapi aku juga tidak bisa menentangnya. Jika aku berani bicara, aku takut nyawaku sendiri terancam. Hingga suatu malam, aku mendapati sesuatu yang membuatku yakin bahwa aku hidup bersama kutukan. Aku terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka. Aku mengintip dan melihat Arman berdiri di dapur. Ia membungkuk seolah sedang makan sesuatu. Aku mendekat pelan, lalu hampir menjerit ketika melihat tangannya berlumuran darah segar. Di hadapannya ada seekor ayam peliharaanku yang sudah mati, tubuhnya tercabik. Arman menoleh perlahan. Wajahnya tidak lagi manusia. Mulutnya penuh darah, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara rendah mengerikan. "Aku lapar, Sari. Kamu harus mengerti." Aku mundur dengan tubuh gemetar.
Ia mendekat, darah masih menetes dari bibirnya. Ia mengusap pipiku dengan tangan yang dingin dan basah darah. "Kamu milikku. Selama kau di sisiku, mereka tidak akan mengganggu. Tapi jangan pernah coba meninggalkanku, karena kutukan ini akan ikut menempel padamu." Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Dalam pelukan sosok menyeramkan itu, aku sadar aku sudah terikat dengan sesuatu yang tidak bisa kulawan. Bukan hanya menikah dengan jin, tapi aku juga mewarisi kutukan yang ia bawa. Dan semakin lama, kutukan itu mulai menunjukkan tanda-tandanya. Beberapa hari kemudian, aku melihat bayangan asing setiap kali bercermin. Kadang ada wajah Arman di belakangku, meski ia sedang tidak ada di rumah. Kadang aku mendengar suaranya berbisik di telingaku, padahal aku sendirian. Yang paling menakutkan, aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di sebuah ruangan gelap, penuh suara jeritan. Di sana, Arman berdiri dengan mata merah, memanggilku, "Sari, mari ikut aku. Dunia ini hanya permulaan." Aku terbangun dengan keringat dingin, tubuhku lemas, dan matahari baru saja terbit. Namun, di sampingku, Arman berbaring sambil menatapku dengan senyum dingin, seolah ia tahu mimpi apa yang baru saja kualami. Desa tempatku tinggal yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Sejak hilangnya anak kecil beberapa waktu lalu, warga jadi curiga terhadap siapa saja. Namun, bisik-bisik mereka sebagian besar mengarah kepada satu nama, Arman, suamiku. Aku sering mendengar mereka bergunjing saat aku lewat di jalan desa. Itu istrinya. Kasihan, pasti dia juga kena pengaruh. Arman itu siapa? Asal-usulnya tidak jelas. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba punya rumah besar. Aku yakin dia bawa sesuatu yang tidak wajar ke desa ini. Hatiku semakin hancur. Aku tidak bisa membela Arman di depan mereka, sebab aku sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku juga tidak bisa ikut mereka, sebab aku terikat oleh ikatan yang menakutkan, ikatan pernikahan dengan makhluk gaib. Suatu malam, desa semakin gempar. Seorang bapak tua ditemukan pingsan di tepi hutan dengan tubuh penuh lebam. Sebelum jatuh pingsan, ia sempat berteriak melihat bayangan besar bermata merah yang menatapnya. Warga beramai-ramai mencari siapa pelakunya, dan lagi-lagi nama Arman disebut. Keesokan harinya, beberapa tokoh desa datang ke rumahku. Mereka mengetuk pintu dengan wajah tegang. Aku membukakan pintu dengan hati berdebar. "Permisi Sari," kata Pak RT dengan suara berat. "Kami ingin bicara dengan suamimu. Ada hal penting yang harus dijelaskan." Aku gugup, menoleh ke arah Arman yang duduk santai di ruang tamu. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Katakan saja, aku sedang tidak bisa ditemui." Aku menyampaikan pesan itu, dan para warga pun saling pandang dengan raut kesal. Mereka akhirnya pergi, tapi aku bisa merasakan pandangan curiga mereka menusuk punggungku. Malamnya, aku mendengar Arman tertawa sendiri di ruang tamu. Tawa rendah, berat, dan mengerikan. Aku mengintip dari balik pintu kamar dan hampir saja menjerit. Di depannya ada asap hitam pekat berputar-putar, dan dari dalam asap itu muncul bayangan menyerupai manusia dengan wajah rusak dan mata kosong. Makhluk itu seolah sedang berbicara dengan Arman dalam bahasa yang tidak kupahami. Ketika aku hendak mundur, Arman tiba-tiba menoleh. "Sari, jangan pernah ikut campur urusanku dengan mereka. Kalau warga desa berani menantangku, mereka akan menanggung akibatnya." Aku membeku, tak berani melawan. Beberapa hari kemudian, ketakutan warga berubah menjadi keberanian. Para tokoh desa sepakat memanggil seorang kiai tua dari desa sebelah, namanya Kiai Mustafa, untuk menolong. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres di desa kami. Malam itu,
Kyai Mustafa datang bersama beberapa orang. Mereka membaca doa-doa dan berjalan keliling desa. Aku melihat sendiri bagaimana wajah Arman berubah tegang. Ia jarang keluar kamar malam itu, hanya duduk termenung sambil menatap keluar jendela. Saat aku mendekatinya, ia berbisik dengan suara serak. Mereka mencoba mengusirku. Tapi, Sari, kamu tahu sendiri, aku tidak akan pergi karena kamu milikku. Aku bergidik, matanya memerah lagi, meski hanya sesaat. Malam semakin larut. Dari luar rumah, terdengar suara bacaan ayat-ayat suci menggema. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Seluruh ruangan gelap gulita. Aku mendengar suara mengerikan dari ruang tamu, seperti ribuan orang berteriak sekaligus. Aku lari keluar kamar, hanya untuk melihat sesuatu yang membuatku hampir gila. Arman berdiri di ruang tamu dengan wujud asli. Tubuhnya tinggi menjulang, kulit hitam legam, mata merah menyala, mulutnya penuh taring. Dari punggungnya menjuntai bayangan seperti sayap besar. Ia meraung marah ke arah suara bacaan doa di luar. Suara gemuruh menggetarkan dinding rumah. Piring-piring jatuh pecah, jendela bergetar keras. Aku menutup telinga dan menangis. Tubuhku gemetar hebat. Dari kejauhan, aku mendengar suara Kyai Mustafa yang lantang berteriak, "Wahai jin laknat, tinggalkan desa ini. Jangan kau sakiti manusia di sini." Arman tertawa menggelegar. Suaranya membuat bulu kuduku berdiri. "Desa ini milikku. Perempuan ini milikku. Tidak ada yang bisa memisahkan kami." Aku tahu yang ia maksud adalah aku. Dan saat itu juga aku sadar, aku bukan hanya istri manusia, aku adalah istri jin yang menjadikan tubuhku sebagai kunci kekuatannya. Warga desa semakin resah. Mereka mulai menjauh dariku. Beberapa bahkan terang-terangan melarang anak-anak mereka bermain dekat rumahku. Aku menjadi orang asing di desa sendiri. Setiap malam, rumahku dipenuhi hawa mencekam. Suara bisikan gaib, bayangan yang melintas, pintu yang terbuka sendiri, dan tatapan merah Arman yang kadang muncul meski ia sedang tidur. Aku mulai merasa terjebak di dunia yang bukan milikku. Dunia di mana manusia dan jin bercampur, dan aku berdiri di tengahnya, tak bisa memilih jalan keluar. Dan yang paling menakutkan, kutukan itu mulai menggerogoti jiwaku sendiri. Sejak kedatangan Kyai Mustafa, suasana desa semakin tegang. Warga semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar dalam rumah tanggaku. Aku pun semakin merasa terpojok, seolah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, yang membuatku semakin hancur adalah kenyataan bahwa Arman kini mulai memperlihatkan sisi aslinya tanpa peduli aku melihat atau tidak. Jika dulu ia masih berusaha berpura-pura sebagai manusia, kini ia seakan sengaja menunjukkan siapa dirinya. Malam itu, aku kembali terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang tamu. Suara lirih seperti orang berbisik bercampur tangisan. Dengan langkah pelan, aku keluar kamar. Apa yang kulihat membuat tubuhku hampir jatuh lemas. Arman duduk di lantai, dikelilingi lingkaran api biru yang entah dari mana asalnya. Di hadapannya ada bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia, tapi wajah mereka kosong, hanya mulut besar terbuka, seakan berteriak tanpa suara. Aku ingin mundur, tapi tiba-tiba Arman menoleh ke arahku. Matanya merah menyala, dan api biru itu bergetar hebat. "Sari, kau sudah terlalu sering melihat hal yang bukan untukmu." Aku terdiam, tubuhku gemetar. Dengan suara bergetar, aku bertanya, "Arman, siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu menikahiku?" Ia tertawa pelan, suara tawanya bergema, seakan berasal dari ribuan mulut. Api biru padam, dan ia berdiri dengan tubuh menjulang, bukan lagi wujud manusia sepenuhnya. Aku adalah bagian dari mereka yang hidup jauh sebelum manusia menjejak tanah ini. Kau menikah denganku bukan karena cinta, Sari,
Kau adalah jembatan. Denganmu, aku bisa tinggal di dunia manusia lebih lama. Dengan ikatan pernikahan ini, aku bisa menyerap energi kehidupanmu dan sekaligus energi orang-orang yang terhubung denganmu. Tubuhku terasa lemas mendengar itu. Aku sadar, itulah sebabnya aku selalu merasa letih, selalu bermimpi buruk, selalu mendengar bisikan. Perlahan-lahan, hidupku sedang dihisap olehnya. Kamu pikir, kenapa kita hidup berkecukupan tanpa aku bekerja? Arman menyeringai. Itu semua hasil dari ikatan kita. Aku memberi kemewahan, tapi aku mengambil lebih dari itu. Aku menangis, tubuhku gemetar. Arman, lepaskan aku. Aku tidak mau hidup seperti ini. Wajahnya berubah semakin menyeramkan. Senyumannya melebar hingga telinganya, gigi-giginya runcing. Kamu pikir bisa kabur? Kamu istriku Sari. Selama aku ada di sini, kamu tidak bisa bebas. Kalau kamu mencoba lari, kutukan ini akan tetap menempel padamu. Kamu akan mati perlahan dan rohmu akan terikat padaku selamanya. Aku jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Saat itu aku sadar, aku bukan hanya istri jin. Aku adalah tawanan, pengorbanan dari sebuah ikatan gaib. Sejak malam itu, aku mulai melihat tanda-tanda yang semakin nyata. Setiap kali aku bercermin, bayanganku bukan lagi diriku sepenuhnya. Ada wajah Arman di sampingku, kadang tersenyum, kadang menatap dengan mata merah. Kadang aku mendengar bisikannya di telingaku. Kau milikku, tubuhmu, jiwamu, semuanya milikku. Aku juga mulai melihat hal-hal aneh di sekitar rumah. Pohon pisang di belakang rumah tiba-tiba layu tanpa sebab. Air sumur berbau amis. Hewan-hewan peliharaan mati mendadak. Semua itu menjadi tanda bahwa ikatan pernikahan ini bukan hanya menghancurkan diriku, tapi juga membawa petaka bagi lingkungan sekitar. Ibuku suatu hari datang lagi. Kali ini wajahnya sangat pucat. Ia menggenggam tanganku erat-erat, lalu berbisik dengan suara lirih. Nak, aku sudah bermimpi buruk tentangmu. Aku lihat kau terikat rantai hitam di dalam api, dan ada pria bermata merah menarikmu. Kau harus berani melawan. Aku hanya menangis di pelukannya. Aku ingin melawan, tapi bagaimana? Setiap kali aku mencoba menentang, tubuhku terasa sakit seakan ditusuk jarum. Desa pun semakin yakin Arman adalah sumber malapetaka. Beberapa warga mulai terang-terangan melarangku ikut acara desa. Ada yang bahkan mengusirku saat aku mencoba membantu memasak di hajatan. Aku dianggap bagian dari kutukan yang dibawa suamiku. Arman tidak peduli. Ia malah semakin sering tertawa, seolah menikmati penderitaanku. Lihat Sari, dunia manusia menolaknya. Tapi aku tetap menerima dan mencintaimu, karena kau milikku selamanya. Aku muak dengan kata-kata itu. Malam itu aku berdoa sekuat tenaga, memohon agar Allah memberiku jalan keluar. Air mataku tak henti mengalir, tubuhku gemetar. Namun, saat aku berdoa, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakangku. Kau berani melawanku dengan doa, Sari. Aku menoleh dan melihat Arman berdiri dengan wujud aslinya. Tubuhnya menjulang memenuhi ruangan. Matanya merah menyala, bayangan hitam berputar di sekelilingnya. Ia melangkah mendekat dan lantai rumah bergetar setiap kali kakinya menapak. Kalau kau benar-benar ingin bebas, maka bersiaplah. Kau tidak akan pernah lolos tanpa luka. Malam itu, aku sadar, rahasia pernikahanku bukan sekadar kesalahan, melainkan kutukan yang akan menuntut nyawaku sendiri jika aku mencoba melepaskannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Arman terus bergema di kepalaku. Kalau kau benar-benar ingin bebas, maka bersiaplah. Kau tidak akan pernah lolos tanpa luka. Tubuhku gemetar, dadaku sesak. Aku tahu waktuku tidak banyak. Kalau aku tetap diam, perlahan-lahan aku akan kehilangan nyawa dan roh kuku benar-benar menjadi miliknya.
Keesokan paginya, ibuku kembali datang dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia membawa seorang tamu yang membuat hatiku sedikit bergetar, Kiai Mustafa. Beliau masuk dengan langkah tenang, tapi sorot matanya penuh kewaspadaan. "Sari," ucapnya lembut, "aku sudah mendengar banyak. Kau harus jujur padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suamimu?" Air mataku pecah. Untuk pertama kalinya, aku berani mengaku. Dengan suara terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Bagaimana Arman tak pernah sholat, bagaimana aku melihat wujud aslinya, bagaimana ia memakan darah, bagaimana aku dipaksa hidup dalam kutukan. Kiai Mustafa mendengarkan dengan khidmat, sesekali mengangguk, lalu berkata, pelan, "Nak, suamimu bukan manusia. Ia golongan jin kafir yang menyamar menjadi manusia. Tujuannya menikah denganmu bukan untuk cinta, tapi untuk mengikat dirinya dengan dunia manusia melalui darah dan jiwamu. Kau tidak boleh lagi tinggal bersama dia." Aku menunduk, air mata deras. "Tapi Kiai, dia selalu bilang kalau aku tak bisa lari, kalau aku pergi, aku akan mati perlahan." Kiai Mustafa menatapku dalam-dalam. "Itulah tipu dayanya. Jin seperti itu selalu menakut-nakuti. Kau harus kuat. Ingat Allah lebih berkuasa dari makhluk manapun." Hari itu diputuskan. Malam nanti, Kiai Mustafa bersama beberapa warga akan mengadakan ruqyah di rumahku untuk memutus ikatan gaib antara aku dan Arman. Menjelang malam, suasana desa terasa mencekam. Angin bertiup kencang, langit mendung, petir menyambar-nyambar. Seakan alam pun tahu akan ada pertarungan besar malam itu. Rumahku dipenuhi warga yang berani tinggal, sementara sebagian lainnya memilih berjaga di luar. Kiai Mustafa duduk di ruang tamu, membuka kitab kecil dan memulai bacaan doa. Aku duduk di sampingnya, tubuhku gemetar hebat. Tak lama kemudian, pintu rumah berderi terbuka dengan sendirinya. Arman masuk, tapi kali ini ia tidak menyamar. Sejak awal, ia sudah datang dengan wujud aslinya. Tubuh hitam tinggi, mata merah membara, wajah mengerikan dengan gigi runcing. Bayangan hitam menjuntai dari tubuhnya, bergerak seperti asap pekat. Warga yang melihat menjerit dan sebagian langsung lari ketakutan. "Sari," suaranya menggema, "beraninya kau melawan? Aku sudah memberimu segalanya. Kau milikku selamanya." Kiai Mustafa berdiri tegak, menatap Arman tanpa gentar. Dengan suara lantang ia membacakan ayat kursi. Getaran hebat memenuhi rumah. Arman meraung keras, suaranya seperti ribuan binatang menggeram sekaligus. Aku menutup telinga, tubuhku hampir roboh. Dari mataku, aku melihat api hitam keluar dari tubuh Arman setiap kali ayat itu dibacakan. Ia berusaha menyerang, tapi tubuhnya seperti terhalang cahaya yang muncul dari bacaan doa Kiai Mustafa. Namun Arman tidak lemah begitu saja. Ia menoleh ke arahku, matanya menatap tajam. "Sari, kalau kau meninggalkanku, kutukan ini akan tetap bersamamu. Kau akan mati mengenaskan, dan rohmu akan kuikat di alamku." Tubuhku bergetar, jantungku hampir pecah. Aku ingin percaya kata-kata Kiai Mustafa, tapi bayangan ancaman Arman terlalu nyata. Aku berteriak sejadi-jadinya, "Lepaskan aku, Arman. Aku tidak mau hidup bersamamu lagi. Aku hanya ingin kembali kepada Tuhanku." Jeritanku membuat Kiai Mustafa membaca doa semakin keras. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Lampu pecah, jendela terbuka, angin kencang masuk menghantam kami. Warga berteriak panik, tapi tetap bertahan sambil ikut mengumandangkan takbir. Arman meraung semakin keras, tubuhnya terhuyung, asap hitam keluar dari seluruh pori tubuhnya. Ia menatapku dengan amarah bercampur kesedihan. "Sari, kau ingkar padaku, kau akan menyesal." Dengan teriakan terakhir yang mengguncang desa, tubuh Arman meledak menjadi asap pekat, lalu hilang ditelan gelap malam. Rumah mendadak sunyi.
hanya terdengar isak tangisku dan bacaan doa yang masih mengalun pelan dari bibir Kyai Mustafa. Aku terjatuh, tubuhku lemas. Semua orang menatapku dengan campuran iba dan takut. Kyai Mustafa meraih tanganku. Ikatan itu sudah diputus. Tapi ingat, nak, jin seperti itu tidak akan benar-benar lenyap. Ia bisa saja kembali, mengintai dari kejauhan. Yang bisa kau lakukan hanyalah menjaga dirimu dengan doa dan iman. Aku mengangguk lemah, air mata terus mengalir. Malam itu, aku resmi bebas. Bebas dari pernikahan mengerikan dengan makhluk yang bukan manusia. Namun, kebebasan itu meninggalkan luka yang tidak pernah bisa sembuh. Sampai hari ini, setiap kali aku melewati hutan di belakang desa, aku selalu merasa ada sepasang mata merah mengikutiku dari balik pepohonan. Kadang, di malam hari, aku mendengar suara bisikan di telingaku. "Sari, aku masih di sini." Dan aku hanya bisa menutup telinga, menangis, serta berdoa agar kutukan itu tidak benar-benar kembali. Karena meski ikatannya telah diputus, aku tahu aku pernah menikah dengan jin, dan jejaknya akan selalu membekas di hidupku selamanya. Kadang, cinta tidak selalu datang dari manusia. Kadang, ia datang dari sesuatu yang bahkan tak punya jiwa. Dan bila kau bertemu seseorang yang terlalu sempurna, hati-hati, mungkin kau sedang menatap wajah iblis